Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Kali ini kita akan nonton bareng film My Spy. Film ini dibuka di sebuah lokasi tempat pembangkit listrik di Ukraina. Agen CIA JJ yang diperankan oleh Dave Bautista adalah mantan pasukan operasi khusus yang tengah menjalankan satu tugas besar pertamanya sebagai mata-mata. Dia mencoba menyusup ke sebuah transaksi perdagangan antara mafia Rusia dan teroris Timur Tengah Hasan yang diperankan oleh Basil Daud. Barang yang ditransaksikan di sini adalah inti plutonium yang dapat digunakan untuk meratakan sebuah kota. Namun, JJ membuka penyamarannya ketika dia bertanya kepada Hasan siapa yang akan membuat senjatanya. Hasan kemudian tahu dia mata-mata. Atasan JJ beserta staf lainnya yang melihat semuanya lewat kamera pengawas CCTV terlihat was-was. JJ kemudian melanjutkan untuk menghentikan penyamarannya dan mulai membunuh mereka semua satu persatu, termasuk Hasan saat dia akan keluar dari pabrik. That's weird. Being a soldier came naturally to this stuff. But there is one thing I'm good at. What's that? Kicking ass. There is one thing I'm good at. Oh, I told ya. Di markas CIA di Langley, JJ melaporkan hasil operasinya. David Kim yang diperankan oleh Ken Jeong ternyata menghukumnya atas kegagalannya menyelesaikan misi tersebut karena mereka tidak memiliki cara lagi untuk menjatuhkan jaringan mafia tersebut karena JJ telah membunuh hampir semua orang. Ia mengatakan teroris lain bernama Azar yang diperankan oleh Ali Hasan memiliki inti plutonium lainnya dan masih ada di luar sana. Kim kemudian meliburkan JJ dan mengirimnya pulang, di mana dia tinggal sendiri dengan ikan peliharaannya yang ia beri nama Blueberry. Di Chicago, kita bertemu seorang anak yang berusia 9 tahun bernama Sophie yang diperankan oleh Chloe Coleman yang baru saja pindah ke daerah itu bersama ibunya, Kate, yang diperankan oleh Farisa Fitzhandley dari Paris. Sophie terlihat diasingkan oleh seluruh temannya. Dalam perjalanan bus sekolah, beberapa gadis nakal merekam Sophie karena dia tidak sengaja meninggalkan selai di mulutnya dan memasukkan rekaman tersebut ke media sosial yang membuat Sophie bad mood. Di tempat lain, Kim memberikan pengarahan kepada seluruh anggota agen tentang seorang bernama Victor Marquez yang diperankan oleh Greg Brake. Ia adalah seorang pedagang senjata Prancis yang bekerja dengan Hasan yang telah memperoleh skema nuklir Soviet. Saudara Victor, David, mengetahui tentang pekerjaannya dan mencoba menghentikannya, tetapi Victor kemudian membunuhnya. Rencana CIA adalah melumpuhkan Victor sebelum dia dan Azar berkumpul untuk merancang nuklir tersebut. Kim menugaskan agen CIA, Christina yang diperankan oleh Nicola Correa Damut, ke misi yang disebut mereka lebih keren dan meminta JJ untuk bekerjasama dengan operator teknisi bernama Bobby yang diperankan oleh Kristen Schaal untuk mengawasi Kate dan Sophie karena mereka adalah keluarga David dan mengantisipasi jika Victor mencoba untuk melakukan kontak dengan Kate. Bobby sangat senang karena dia adalah penggemar berat JJ. Tetapi JJ merasa tugas ini adalah tugas yang membosankan. JJ dan Bobby ditempatkan di sebuah apartemen kumuh di apartemen yang sama dengan kediaman Kate dan Sophie. Saat dia memasang kamera di seluruh bagian apartemen mereka, JJ dikacaukan oleh seekor anjing mereka yang bernama Ozzy. Anjing ini terlihat menyukai JJ. Untungnya, JJ berhasil kabur tanpa dicurigai sedikit pun oleh Kate. Kemudian Kate pulang. Dia mengecewakan anaknya Sophie dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain ice skating keesokan harinya seperti yang telah ia janjikan karena ia harus mengambil shift lain di rumah sakit. Kate mencoba bertanya kepada tetangganya, pasangan gay bernama Charles yang diperankan oleh Dave Rogers.
dan Todd yang diperankan oleh Noah Denby. Apakah mereka bisa menemani Sophie, tetapi mereka pun sibuk. Kemudian, ketika JJ dan Bobby sedang memata-matai aktivitas Kate dan Sophie, gadis itu tidak sengaja melihat salah satu kamera yang JJ pasang di sebuah mainan karena akibat ulah anjingnya. Sophie pintar, ia mencari nomor seri di kamera tersebut dan melacaknya menuju ke apartemen JJ dan Bobby. Dia masuk dan merekam semua aktivitas mereka. Meskipun JJ mencoba menjelaskan semuanya, Sophie mengancam untuk mengekspos mereka dan memposting video tersebut untuk dilihat semua orang. Kecuali JJ melakukan sesuatu hal untuknya. Ternyata JJ dibawa Sophie untuk menemaninya bermain ice skating, di mana JJ sebenarnya tidak pandai memainkannya. Ketika Sophie mencoba untuk berbicara dengan gadis-gadis lain dari sekolahnya, mereka mengabaikannya. Begitupun anak laki-laki yang mengolok-oloknya. JJ menjegal kedua anak laki-laki itu, yang membuat dia dan Sophie diusir dari arena ice skating. Sophie yang bad mood meminta JJ untuk menemaninya makan es krim untuk menebus kesalahannya. Ketika mereka kembali ke apartemen, Kate dengan panik mencari Sophie karena dia tidak memberitahu ibunya kemana dia akan pergi, dan dia menendang JJ saat dia melihatnya bersamanya. Sophie berhasil menjelaskan banyak hal kepada ibunya, dan Kate meminta maaf kepada JJ. Sophie kemudian memanggil JJ setelah lari pagi untuk membantu memperbaiki pipa dari wastafel dapur apartemen mereka. Dia mencoba memperbaiki, tetapi secara tidak sengaja menyemprotkan dirinya sendiri dan Kate. Kate juga terkejut melihat Ozzy yang tampak menyukai JJ karena biasanya dia tidak mudah menerima orang asing. Sophie kemudian membuat JJ dan Kate menyetujui untuk membiarkan JJ tinggal untuk makan malam, yang menurut Bobby adalah ide yang buruk karena dia terlalu dekat dengan mereka. Sophie juga meyakinkan mereka untuk membiarkan JJ menjadi teman istimewanya untuk presentasi yang akan dilakukan di sekolahnya yang harus membawa orang tua. Dengan tidak ada pilihan lain, JJ harus terpaksa menyetujuinya karena Sophie mengancam akan membuka penyamarannya. Keesokan harinya, JJ pergi ke sekolah Sophie, di mana dia harus mendengarkan sekelompok orang tua murid mengenalkan diri mereka dengan karir mereka yang sukses. Ketika gilirannya dimulai, dia mencoba untuk merahasiakan pekerjaannya. Tetapi setelah mendengar anak-anak lain membuat komentar jahat tentang Sophie, dia memberitahu mereka bahwa dia mungkin adalah seorang agen CIA dan telah melihat dan melakukan banyak hal-hal gila. Seluruh ruangan sontak terdiam dan kagum kepada JJ. Anak-anak pun mulai terkesan dan mulai berbicara dengan Sophie. Dan bahkan guru Sophie memberikan nomor teleponnya kepada JJ. Namun Sophie membuatnya merobeknya karena dia diam-diam ingin JJ dan Kate terus bersama. Any of this information were to leave this room, I will find you. No, I'm just kidding. Have you ever been shot? Yes. Can we see the scars? Helen. Have you ever killed anyone? How many? Yeah, I really don't think we need to be celebrating this. Sit down, Hal. You've had your turn. Everything I did was in the service of keeping America safe. Need to start saying yes more than I got about. It's life and I'm supposed to live it out. I'm hard to the world and we live in this crazy and it's Found you. Hello, JJ. Hey, Miss Bessie. Oh, please, call me Pam. I just wanted to tell you how impressed I am and how glad I was to get to meet you today. Thanks. My pleasure. I think everyone really enjoyed it. Have a nice day. We'll see you around. Tear that up. What? You heard me. Conflict of interest. Now eat it. No. Hey, you guys. How'd it go today? We had the best day. See you later, Sophie. Bye, JJ. See ya. I'm gonna go say bye to my friends. Sure. Sophie mulai bertanya kepada JJ tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang mata-mata. Dia awalnya menolak untuk menunjukkan padanya apapun tentang hal itu. Namun JJ akhirnya menerimanya. Dia menunjukkan padanya cara untuk melewati tes pendeteksi kebohongan, membujuknya masuk ke apartemen orang asing, dan cara mengejutkan orang dalam sebuah perkelahian.
Bobby merasa kesal karena JJ tidak menunjukkan semua ini padanya, alih-alih Sophie yang ia ajarkan. Di tempat lain, Victor bertemu dengan seorang pengacara bernama Cole yang diperankan oleh Jean-Michel Nadeau untuk mencari tahu di mana David meninggalkan skema nuklir yang dicarinya tersebut. Cole mengatakan semua yang dia tahu, bahwa David pernah mengatakan dia meninggalkan rahasia itu kepada sahabatnya. Dan Victor tahu maksud yang dia bicarakan sebelum akhirnya ia menikam Cole sampai mati. Di tempat lain, JJ melihat handphonenya berbunyi tanda Sophie meminta bantuan darurat. JJ pun segera bergegas ke sekolahnya dalam sebuah pameran. Ternyata Sophie sengaja mempertemukannya dengan Kate untuk melihat hasil karyanya. JJ ketika ditanya tentang lukisan Sophie, memuji seraya mencemooh karya anak lain di samping karya Sophie, yang tidak ia sadari bahwa anak yang membuat lukisan tersebut dan orang tuanya baru saja mendengarkannya. Dan gadis kecil itu lari sambil menangis. JJ berjalan pulang dengan Kate dan Sophie, dan JJ mengakui kepada Kate bahwa dia sudah terlalu lama sendirian sehingga dia tidak tahu bagaimana rasanya berada di sekitar orang-orang. Keduanya terus berjalan dan mengobrol satu sama lain. Dia mencoba menunjukkan sisi sensitifnya dengan membantu seekor merpati yang terlihat terluka dengan meletakkannya ke permukaan yang lebih tinggi. Dan lucunya, tindakannya tersebut hanya menyebabkan elang dapat dengan mudah memangsa burung yang lebih kecil tersebut. Ketika mereka sampai di rumah, Kate mengundang JJ keluar untuk makan malam dan JJ menerimanya. Sophie keluar setelah mendengar semuanya dan bersemangat. Sophie meminta JJ untuk menari, namun dia menunjukkan beberapa gerakan yang cukup memalukan sehingga Sophie menyarankannya untuk menolak jika diajak menari. Saat JJ hendak menjemput Kate, tetangga Kate, Carlos dan Todd mengkritisi penampilan JJ dan mereka berencana merombak penampilannya. Sophie dan Bobby duduk dan mengawasi JJ dari apartemen. JJ mencoba memberitahu Kate kebenaran tentang dirinya sendiri, namun terhenti ketika lagu mulai diputar dan Kate ingin berdansa. Sophie dan Bobby mulai menunjukkan kegelisahan mereka. JJ mulai menari dan itu dianggap mereka memalukan. JJ dan Kate pun kemudian balik ke apartemen. Keesokan harinya, JJ membantu Sophie mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya. Dan Kate mengatakan kepadanya bahwa ketika JJ berada dalam hidup mereka, seperti mereka menghirup udara segar. Sophie juga memberinya gambar yang dia buat yang mengibaratkan mereka berdua. Di tempat lain, Victor dan Azar bertemu dan pergi ke suatu lokasi rahasia mereka yang telah diamati oleh Christina. Dia melapor kepada Kim yang menginstruksikan agennya untuk pindah lokasi. Ketika Victor dan Azar terlihat, mereka berlari masuk ke dalam dan mereka dengan sengaja meledakkan tempat itu. Agen berpikir bahwa mereka sudah mati, tetapi Victor terlihat pergi dengan para anggotanya. Menyusul kegagalan misi yang mereka derita, Kim menerbangkan JJ dan Bobby kembali ke Langley untuk memberitahu mereka bahwa mereka dipecat setelah mereka mengetahui JJ terlalu dekat dengan Kate dan Sophie. Kemudian JJ dan Bobby berpisah dan JJ terpaksa berterus terang kepada Kate. Dia marah, terlebih lagi ketika Sophie mencoba menjelaskan bahwa dia tahu semua tentang itu semua. JJ kemudian pergi ke apartemen dan makan junk food dalam keadaan depresi. Sophie mengunjunginya dengan berpura-pura mengantar Ozzy. Dia membawanya kembali dan dia bersedih mungkin ini terakhir kalinya mereka bertemu. Namun JJ berjanji untuk tidak pernah melupakannya. Saat Bobby bersiap untuk mengemas komputer, dia melihat bahwa Victor dan anak buahnya telah memasuki apartemen Kate dan Sophie dan sekarang menyandera mereka. Victor mengetahui bahwa sahabat David adalah anjingnya Ozzy dan tentu saja skema nuklir yang mereka cari berada di ikatan leher Ozzy yang berbentuk flash disk. JJ mencoba untuk campur tangan, tetapi ia ditawan juga. Carlos dan Todd kemudian masuk dan melumpuhkan para anggota Victor. Tetapi ternyata mereka sebenarnya adalah kontraktor independen yang juga mencari skema nuklir tersebut. Bobby mengambil beberapa senjata JJ dan mencoba membantu, tetapi dia menjatuhkan salah satu senjata dan membuat senjata tersebut menembak ke dalam apartemen, memungkinkan Victor untuk mengambil flash disk dan menyandera Sophie. JJ mengejar mereka dan Kate mengambil mobilnya agar mereka bisa mengejar juga. Victor kemudian ke sebuah lapangan terbang di mana dia mencoba untuk melarikan diri dengan Sophie beserta flash disk itu. Namun JJ berhasil masuk dan membawa mobil truk yang berisi bensin dan kemudian membentangkannya menghalangi landasan. Victor terpaksa menghentikan pesawat
tetapi turbin memotong saluran bahan bakar dari truk. JJ kemudian melawan Victor saat Sophie mencoba untuk melarikan diri. Namun, Sophie secara tidak sengaja menendang kontrol pesawat, membuat pesawat maju lagi hingga ke tepi tebing. Untung saja, pesawat tersebut masih tersangkut. JJ kemudian berhasil membebaskan Sophie, tetapi Victor mengancam menembak mereka berdua dan meminta Sophie untuk memberinya flash disk tersebut agar mereka bisa tetap hidup. Sophie pun yang tak memiliki pilihan lain, akhirnya memberikan kotak yang berisi flash disk tersebut. Namun, Victor tetap berencana untuk membunuh mereka. Tak lama setelah ia mengancam, Kate langsung datang dan memukul kepalanya, dan dia terseret di kawat yang tersangkut ke pesawat. JJ mendorong pesawat tersebut, yang membuat Victor ikut masuk ke dalam jurang dan membawanya ke kematiannya. JJ dan Bobby pun kembali ke markas dengan tepuk tangan para teman-temannya di sana. JJ memberitahu Kim bahwa dia ingin tinggal di Chicago dengan Bobby. JJ melanjutkan hubungannya dengan Kate dan bergabung dengannya dan Sophie untuk bermain ice skating dengan teman-temannya, di mana dia sekali lagi memamerkan gerakan tariannya dan menyombongkan diri kepada teman sekelas Sophie bahwa dia telah berlatih bermain ice skating. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video Rare Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Stay tune.